bisa jadi ini malam yang terakhir ya untuk acara praktikum geofisika. Jadi ketentuannya kita nanti lihat surat edaran dari kampus itu akan seperti apa, apakah kalian harus masuk setelah lebaran atau diperpanjang sampai akhir UAS. Jadi seperti itu. Dan mungkin untuk malam ini, karena sebelumnya, tadi malam ya kita udah bahas tentang seismic introduction, juga di video-video sebelumnya juga ada beberapa tentang seismik, jadi saya rasa hari ini kita hanya membahas tentang interpretasinya yang berkaitan sama penampang 2D ya, khususnya di seismik. Oke, apakah kelihatan? Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Nah, Pak, masih layar hitam, Pak. Loading, Pak. masih layar hitam? Ya, masih. Ntar deh, aku ini harus di open di sini kayaknya. Share screen. Yang mana ya? Yang ini ya. Sudah? Belum, Pak. Oh, belum. Masih loading, Pak. Masih loading. Iya. Masih loading, Pak. Belum keluar screen. Oke. Ini gimana sih? Ntar. Pause screen. New share. Yang mana ya ini? Banyak banget. Buka. Di cancel dulu. Di cancel. Jadi gagap ini. Sudah belum? Belum, Pak. Kenapa? Sudahkah? Untuk screen-nya? Cuma kelihatan setengah doang, Pak. Cuma tulisan RIS. Cuma bagian tengahnya aja, Pak, kelihatan garis lurus turun, Pak. Aduh, tar. Nah, sudah, Udah, Pak. Pak. Sudah ya? Sudah kan? Oke, mungkin kalau sudah, ya ini ya, jadi slide-nya tuh abu-abu kuning. Nah, kemudian untuk apa aja yang kita bahas? Belum, Pak. Oh, belum? Belum kah? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Sudah. Nyata belum, Pak. Hah? Nyata Ada belum. Pak, ada. Sudah ya? Tolong Ya, yang saya belum, Pak. sinyal mungkin. Mungkin, Pak. Oh, udah, Pak. Sudah. Sudah ya? Aman, Pak. Aman. Mau tak restart ya kalau nggak bisa ini. Tapi biasanya nggak kenapa-kenapa. Dari siang sih udah dipakai tadi. Oke ya. Aduh, internetnya nggak stabil lagi. Oke, jadi interpretasinya kita hanya di seismic refleksi. Untuk yang refraksi mungkin kita tinggalkan dulu, dan juga emang datanya nggak banyak sih kalau orang yang refraksi. Yang refraksi itu contohnya yang dangkal ya, yang mikro-mikro tremor, kayak yang di-share di grup kalian tadi, itu yang refraksi. Jadi yang refleksi ini kita yang khusus untuk eksplorasi hidrokarbon. Seperti itu. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Itu yang pertama, jadi dalam seismic interpretasi itu ada dua hal yang paling penting, yaitu interpretasi struktur atau structural interpretation, atau yang kedua adalah stratigrafi interpretasi ya, atau interpretasi stratigrafinya. Jadi yang ketiga sebenarnya ada lagi, cuma saya ambil poin pokoknya di dua ini ya. Dan di seismik itu di sini ya, saya hanya menekankan pada batuan sedimen. Jadi untuk batuan-batuan kristalin saya rasa tidak nampak atau tidak perlu diinterpretasi karena emang ambigu kalau di seismiknya. Jadi penekanannya di sini batuan-batuan yang punya perlapisan seperti itu. Nah, kemudian ini agak blur kayaknya. Jadi di sini ada data. Jadi seismik itu nantinya akan seperti ini kalau
kita lihat, jadi kenapa dia mahal? Karena dia adalah metode geofisika yang bisa mengukur sampai kedalaman mungkin bisa sampai 1.000 meter atau 3.000 meter ke bawah ya. Sedangkan yang lain mungkin tidak bisa mencapai kedalaman tersebut. Seperti itu. Jadi yang di kiri kanan ini bedanya apa? Ini hanya berbeda di warnanya atau kualitas imaging-nya ya, rasternya seperti itu. Jadi semakin warnanya itu bagus, mungkin dari coloring-nya atau mungkin jenis seismiknya, itu nantinya akan menghasilkan warna-warna yang bisa dipakai sebagai acuan dalam interpretasi. Nah, untuk di seismik, yang diinterpretasi itu adalah, di sini ada garis-garis ya, itu adalah yang dinamakan strong deflection ya. Jadi ada yang namanya defleksi di sini, defleksi itu garis ini, itu ada yang dia agak kabur, ada yang dia tegas. Nah, yang kita pakai itu biasanya yang jadi markup atau yang dipakai sebagai keyboardnya itu yang tebal-tebal seperti ini, atau yang tegas ya, sorry. Nah, jadi di sini kira-kira ada apa aja kalau kalian lihat di sini? Ada yang bisa interpretasi nggak? Ini salah satu contoh di suatu sumur ya ini. Sumurnya ini yang SN24 ini. Kemudian nah untuk seismik ini dipandu dengan well logging. Jadi kalau kalian nanti semester 5 di GMB itu nanti kalian akan diajarkan membaca well logging. Jadi perpaduan antara seismik sama well logging itu biasanya dipakai untuk interpretasi yang lebih dalam ya dalam eksplorasi hidrokarbon. Kalau well logging itu tuh sama seperti resistivity selam bersih ya, dia hanya vertikal. Cuma kalau seismik dia yang kayak Wiener, jadi lateral. Jadi gambaran lateral dari stratigrafi, pengambaran stratigrafi itu bisa nampak dengan bagus apabila kita pakai seismik seperti itu. Khususnya yang refleksi. Yang di sini ya, di bawah sini mungkin kita menemukan beberapa horizon ya. Jadi di sini ada berbagai horizon atau mungkin tadi strong defleksinya. Horizon ini nantinya setiap horizon ini mencerminkan kedalaman tertentu dan kalian juga harus tahu yang namanya geologi regional daerah tersebut. Jadi untuk interpretasi seismik itu sebenarnya ya susah-susah gampang ya. Tergantung jam terbang juga sih seperti itu. Yang di sini kita lihat ya, di sini kira-kira ada lengkungan ya. Ada lengkungan belokan. Jadi yang di atas ini masih horizontal atau pelapisannya masih bagus. Ya, horizontalitas, pakai hukum horizontalitas masih bisa. Coba yang di bawah dia ternyata sudah mulai agak melengkung. Nah, disinilah kalian mulai berinterpretasi. Saya rasa mungkin ada sedikit imajinasi ya di sini. Jadi silahkan kalau kalian lihat seperti ini, kira-kira ada apa? Apakah ini ada semacam anti-clean, ya kan, seperti itu? Atau apakah dia kubah garam, mungkin kalau kalian masih atau tahu kubah garam ya, atau salt dome. Nah, cuma yang di sebelah kanan ini dia nggak jelas karena image-nya kurang. Jadi sebenarnya ini adalah contoh pendataan ya. Jadi yang kanan ini kebetulan juga mungkin karena zamannya tahunnya ya, itu lebih lama, 195 sampai 1960, yang di kiri adalah lebih baru. Jadi mungkin teknologi untuk pengambilan data seismiknya lebih mutakhir dan lebih bagus untuk interpretasi. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi yang kalian akan interpretasi nantinya saya rasa hanya sebatas stratigrafinya. Mungkin kalau kalian bisa memarkupnya sebagai formasi A, B, C, D itu bagus. Cuma kalau nggak bisa, kalian cukup mendelineasi aja menggunakan pensil warna atau mungkin pakai Corel ya. Jadi kalian yang tegas ini, ya garis yang ini, kalian markup aja ya seperti itu. Misalnya di markup ya. Nah nih. Di sini di markup. Nah, di sini misalnya ini yang keyboardnya. Nah, yang di sini mungkin formasi apa? A ya, dikatakan aja A. A, FM misalnya seperti itu. Dan di bawah ini misalnya B, FM. Nah, kemudian di sini kita interpretasi garis yang mulai melengkung. Misalnya yang mana ya? Yang ini mungkin. Nah, seperti itu. Kalian lakukan nggak harus semua garis ya, cuma ke sesuatu hal atau sesuatu penampakan yang sudah mulai berubah. Jadi kalau kalian nemu perubahan, itu kalian cukup dibatasi dengan garis seperti ini. Ini kan sudah berubah kan, seperti itu. Yang di bawah ini juga sama. Nah ini, nah mungkin dia juga udah lain ya. Nah seperti ini. Jadi ada gambaran, ada mungkin bisa dibagi beberapa, dan ini tiap orang bisa berbeda dalam interpretasi, tergantung kecermatan kalian dan tingkat keyakinan kalian.
Dan untuk mendukung keyakinan, pastinya kalian harus banyak baca buku seperti itu. Ya, untuk literasinya seperti apa. Oke, ini contohnya, ini cuma contoh aja yang di depan ini. Jadi ini untuk data conditioning and reprocessing-nya. Ya. Jadi kondisi data tiap tahun pada sumber yang sama itu bisa berbeda ya. Kalau yang di kanan dia nggak terlalu nampak apa-apa. Cuma kalau yang kiri dia mulai ada sesuatu ya. Contohnya ini. Nah, ini tanda tanya ini apa ini? Aduh, sorry. Agak susah ya pakai ininya. Nah, ini. Pakai pennya. Merah. Nah, ini. Ini di sini ada apa kira-kira? Kalian perlu tanda tanya. Nah, di sini juga apa? Sebenarnya apa ini? Bagian-bagian tanda tanya itu yang kalian wajib interpretasi dan cari tahu ya, seperti itu. Terutama kajian geologi regionalnya di sumber tersebut apakah ada sesuatu hal, mungkin ada jebakan anti-clean untuk migas seperti itu dan yang lain seperti itu. Oke, mungkin itu untuk yang slide pertama. Mungkin kita geser yang kedua. Nah ini yang aku bilang tadi markup untuk formasi. Jadi guna seismik di sini kalian bisa tahu top dan bottom suatu formasi. Top bottom itu adalah untuk mengukur nanti kaitannya sama ketebalan atau mungkin penggambaran rekonstruksi penampang ya seperti itu. Nah di sini kita bisa lihat ya ini ada yang warna kuning, garis kuning ini. Nah ini adalah satu formasi sendiri. Yang warna biru ini satu formasi sendiri, warna hijau ini satu formasi sendiri. Nah di sini kalian harus tahu untuk ketebal formasi A itu berapa meter, berapa ribu meter mungkin seperti itu. Yang B juga berapa meter. Jadi ini nggak ngasal ya. Jadi dia memastikan yang warna kuning dia di sini bukan di atasnya itu pasti dia punya ketentuan tertentu. Nah di dalam seismik ini di sini itu biasanya dia satuannya itu masih millisecond ya. Di sini ada ini ya. Wait time atau TWT ya di sini. Ini satuannya millisecond. Nah, di sini ada perlu nanti ini perlu ada konversi atau koreksi lah. Kalau di gravity kita banyak koreksi, ini juga sama di seismik. Nanti ini dikoreksi dulu menjadi kedalaman atau meter atau feet biasanya. Seperti itu. Jadi dari millisecond di sini yang di sini ya itu dikonversi ke feet. Atau kalau di sini udah ada 1500 2000-nya, nah ini berarti sudah dikonversi seperti itu. Di sini sudah ada ya ini untuk meterannya mungkin seperti itu, dan ini jaraknya ya yang 1250, 1500, 1750, kelipatan 250 seperti itu. Ini namanya penampang seismik. Nah biasanya penampang seismik itu ada aturannya. Biasanya itu sumurnya apa, lainnya apa, kemudian tahunnya, dan kemudian mungkin perusahaannya kalau nggak salah seperti itu urutannya untuk penamaan line seismiknya. Misalnya line A 979002C. Nah, berarti ini mungkin seri sumurnya keberapa ya dari semua yang ada di situ. Nomor urutnya, baru ini mic-nya itu mungkin nama perusahaannya, seperti itu. Kemudian untuk yang di bawah, nah ini yang di atas ini kira-kira ya ini masih ini ya. Jadi dia pelapisannya sebenarnya agak mulai ada sesuatu hal ya di sini, terutama mungkin ada beberapa patahan di sini. Nah, jadi kalau garis ini sudah tidak menerus, otomatis dia terputus ya, atau mungkin ada sesuatu hal. Nah, kalau dia terputus biasanya bisa disebabkan karena adanya tektonik atau struktur seperti itu. Di sini walaupun dia kecil ya, nanti seharusnya nih di zoom out bisa, cuma nggak apa-apa lah kelihatan. Nanti yang struktur ada lagi seperti itu. Jadi gambaran struktur di sini itu nampak seharusnya dilihat dari putusnya strong defleksi yang warna hijau ini ya, atau mungkin yang warna biru atau kuning ini nanti keputus atau ada offset seperti itu. Nah, itu biasanya ada patahan. Nah, ini misalnya yang tak tunjuk di panah ini mungkin ada sesuatu hal di sini. Karena dia biru sama birunya udah keputus seperti itu. Yang di bawah ini juga sama ya. Jadi ini ada beberapa layer. Kalau yang di bawah ini lebih cenderung flat. Jadi di sini ini pola. Jadi untuk interpretasi seismik itu juga dilihat selain dari warna dari strong deflection-nya yang lebih tebal, lebih gelap atau lebih jelas seperti itu. Juga yang kedua adalah dari pola atau bentukan dari seismik atau garis ini. Nah, garis ini, defleksi ini nanti kalau dia flat berarti dia mencerminkan apa biasanya? Dia mencerminkan pelapisan yang tidak ada gangguan tektonik, misal seperti itu. Kalau yang di bawah, nah misalnya ini yang warna hijau, dia agak sedikit melengkung, nah berarti ini ada apa? Kalau dia menerus kayak gini, misalnya dia kayak gini ya, itu bisa aja dia angular conformity, misal seperti itu, atau mungkin yang lain seperti itu.
Nah, dan kalian juga sekali lagi kalian harus lihat di ciri khas dari tiap-tiap formasi itu harus kalian pahami dengan baik. Ya, misalnya di sini ada beberapa ya. Ini ada near top gudun atau mungkin ini apa? Handar shell dan yang lain ya. Jadi untuk masing-masing ini nantinya akan memberikan gambaran ya untuk tiap formasi itu akan berbeda di bawah permukaannya. Oke, mungkin lanjut. Nah, untuk yang di sini, jadi ada tadi aku bilang ada tipe refleksi atau tipe gelombang ya, atau mungkin defleksi. Refleksi sama ya. Jadi itu dia gambaran yang sudah diprocessing dari yang kemarin kita akuisisi data seismik itu nantinya tergambarkan di seperti ini bentukannya. Sama kayak foto udara ya. Jadi pengamatannya lihat melalui pola atau bentuk-bentuknya. Yang di sini ada yang normal ya, yang A, yang kiri ini adalah yang normal sedimentary reflection. Jadi dia nggak ada gangguan apapun, baik itu patahan, mungkin ada intrusi atau mungkin rift seperti itu ya, dia nggak ada di situ. Cuma yang di sini sebenarnya, nah ini di bagian yang ini ya, saya harus sering-sering pakai ini kayaknya, pen color. Nah, jadi ini ya, ini bagian ini dia sudah agak berbeda. Jadi sebenarnya ini sudah bukan sedimentary lagi mungkin ya, mungkin sudah mungkin basement seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin kalian juga harus belajar basement suatu area tersebut ya, itu apa yang paling bawah dari regional A misalnya seperti itu. Kemudian yang di sini ya, ini juga sama yang kanan, yang B dulu, yang bawah. Nah di sini ada yang namanya cross cutting site. Jadi kelihatan nggak cross cuttingnya? Jadi sebenarnya ini layarnya lurus-lurus ya. Kemudian di sini ada sesuatu hal yang melengkung. Nah ini ya yang aku gambarkan. Nah, berarti yang melengkung ini dia apa? Dia adalah menabrak garis yang lurus ini. Nah, otomatis ini ada apa? Cross cutting. Biasanya dia apa? Entah itu intrusi ya, atau yang lain. Susah juga ini nulisnya ini. Intrusi. Atau mungkin yang lain seperti itu. Jadi ini yang dipermasalahkan. Jadi tiap daerah atau tiap penampang itu biasanya ada sesuatu hal yang perlu kalian tonjolkan dalam interpretasinya. Kemudian yang B, kemudian yang C, nah ini adalah salah satu hydrocarbon fluid contact. Nah ini kemungkinan kalau dia bentuknya kayak gini, nah dia bentuknya kayak gini ya, ini adalah bentukan apa? Trap ya, trap dari hidrokarbon, jenis stratigrafi. Nah seharusnya kalian ambil GMB dulu ini, baru ambil seismik. Cuma nggak apa-apa, ini kalian masih tak kenalin lebih awal tuh nggak apa-apa untuk di semester 4. Nah di sini ini ada gambaran apa? Ada yang tahu ini apa? Ini adalah satu kemungkinan adalah kubah garam ya. Kubah garam. Susah juga nih. Nah, kubah garam ya. Nah, kubah garam itu apa? Jadi kubah garam itu diapir atau saldum ya. Diapir itu berlawanan sama intrusi. Jadi kalau intrusi itu menerobos dan dia sifatnya lebih muda umurnya. Kalau diapir dia enggak. Dia menerobos lapisan yang atas, cuma dia apa? Dia adalah yang lapisan paling tua. Nah, lapisan paling tua dia yang menerobos ke atas seperti ini. Nah, seperti itu. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, itu karena ada perbedaan kompresi di kiri dan kanan, sehingga ini kayak mencotot gitu ya, kayak tertekan keluar kayak jerawat. Nah, kalau kalian jerawatan itu kalian pencet, nah itu biasanya mungkin bisa digambarkan sebagai diapir seperti itu. Nah ini ya, dan di sini biasanya adalah letak-letak di sini ya, sekitar sini, ini adalah letak-letak jebakan minyaknya ya, seperti itu, untuk kubah garam. Kemudian yang D, ini yang difraksi, nah ini yang sudah mulai agak rumit. Jadi untuk ini udah agak mumet ya, rumit dan mumet. Di sini sudah ada banyak difraksi atau gambaran pantulan-pantulan dari bentukan yang tidak jelas. Jadi ini ada gambar yang seperti ini, kemudian ada yang gambar seperti ini, ya kan? Ini juga ada yang seperti ini. Nah, kira-kira ini apa gitulah. Di sini ada beberapa penjelasan ya. Steeply dipping refraction energy. Nah, itu berarti ada energi refraksi yang melewati dari dip yang relatif curam. Nah, berarti ini apakah ini bidang tegak, ya kan? Yang miring-miring ini apakah bidang tegak karena dia steeply dipping, ya kan? Apakah mungkin yang lain atau mungkin dia intrusi seperti itu, atau mungkin ini adalah apa? Kalau kayak gini, dia adalah mound atau mungkin reef seperti itu ya. Nah, sekali lagi ini untuk seismik
harus dicocokkan sama biologi regionalnya. Nggak bisa kalian ini langsung, ini yakin aku intrusi, padahal di regional itu nggak ada intrusi sama sekali. Kalian nggak bisa itu. Nggak bisa melakukan interpretasi seperti itu. Oke ya, kemudian yang berikutnya itu ada migration smile. Ini contoh migrasi dalam seismic section ya. Jadi ini mungkin ini gambarannya juga mungkin kalian bisa nangkapnya seperti ini ya. Nah, gambar seperti ini, kemudian dia ada gambar seperti ini, ya kan? Dan ini sama. Nah, ini kayak gini. Nah, ini baru yang atas adalah lurus, horizon lurus. Nah, kemungkinan sorry. Kemungkinan ya, tadi berarti di sini mungkin ada zona-zona migrasinya. Jadi biasanya sini ada trappingnya ya. Jadi sini harus kalian interpretasi lagi apakah dia trap seperti ini, patahan seperti ini. Nah, zona migrasi atau perpindahan fluida dalam eksplorasi minyak itu ditentukan juga oleh mungkin adanya buoyancy ya, atau tekanan-tekanan untuk fluidanya tersendiri. Nah, ini juga perlu kajian lagi ya untuk ini. Itu yang seismik pada migrasi seperti itu. Ini perlu pendetailan, ini harus detailkan lagi satu-satu. Jadi kalau kalian nggak yakin satu garis, kalian boleh beberapa garis kalian detailkan dengan warna yang sama ya. Usahakan kalian pakai warna yang berbeda untuk tiap line-nya. Untuk misalnya yang di atas ini karena dia relatif horizontal dia pakai merah. Kemudian yang bawah karena dia melengkung pakai kuning seperti itu. Jadi biar kelihatan di mata ya perbedaan horizonnya seperti itu. Kemudian yang bawah itu adalah listrik fault plan. Nah, di sini ada yang tahu mungkin listrik fault plan itu adalah bidang sesar. Jadi di sini ya. Nah, mungkin di sini bidang sesarnya seperti ini. Nah, itu kenapa dinamakan listrik? Itu karena bidang sesarnya tidak tegas. Jadi kalau yang biasanya kalian lihat sesar kayak gini ya kan, lurus, kemudian kayak gini misalnya. Nah, dia ada melengkungnya, nah, jadi ada semacam gelincirnya seperti itu. Itu yang dinamakan listrik fault plan. Jadi di sini emang mohon maaf banget karena ini emang kecil dan emang ini screenshotan. Jadi agak kurang jelas ya. Nanti bisa dilihat lagi ya di slide yang nanti akan dibagi slide ini seperti itu. Oke, untuk refleksi mungkin seperti itu. Kemudian kita masuk ke structural interpretation. Nah, di dalam interpretasi jadinya di sini kita bakal tahu, ya ini yang namanya tadi ya, ini sebenarnya adalah gelombang yang ditangkap oleh receiver, nantinya akan diproses akan seperti ini. Ini yang namanya apa kemarin? Winkle ya. Nah, sorry itu, satu winkle dia bisa 5-10 km ya. Seperti itu untuk interpretasi ke bawahnya. Kemudian, nah ini kenapa dia ada fault definition, berarti di sini kita baca keterangannya, the reflection change amplitude across the center line. The reflection on the right have higher amplitudes than those on left. Jadi yang di sebelah kanan itu lebih tinggi ya. Jadi ininya ya, amplitudonya ini dia lebih panjang atau lebih menonjol ya yang sebelah kanan. Sedangkan yang sebelah kiri dia lebih biasa atau lebih pendek. Nah, berarti di sini ada sesuatu hal ya, kenapa di sini ada panjang, ada pendek. Nah, berarti di tengah-tengah ini mungkin ada namanya fault karena ini udah beda lapisan. Jadi di dalam satu lapisan dia umumnya bentuknya sama. Kalau dia bentuknya kayak gini, ini juga kayak gini. Nah, ini ternyata dia beda seperti itu. Oke, kemudian fault definition yang kedua, ini juga sama ya. There is the slight change in the phase from the left to the right side on the figure. Jadi ada beberapa perubahan ya di dalam gambar dari yang kiri, sebelah kiri ini ya bagian yang kiri ke kanan seperti itu. The left side shows a symmetrical doublet. Jadi di sini terlihat simetri. Jadi dia ininya ya, panjang gelombang ini terlihat simetri ya, sama ukurannya. Kalau yang di sini, yang kanan dia dia agak sedikit terlalu over ya, di sini agak beda. Jadi yang di sini mulai ada perubahan, ke sini mulai gede, sini ada mulai kecil lagi dan sini. Nah, di sini ada beberapa perubahan dimensi sebenarnya. Whereas on the right doublet is asymmetrical. Jadi yang kanan ini dia nggak simetri. Jadi yang ini dia beda ya. Ini sama yang 1, 2 ini, tapi yang ini yang berbeda. Kalau ini sama semua yang kiri, seperti itu. Itu ciri untuk nanti ya di processing sebenarnya ini. Kemudian yang berikutnya the reflection on the left side are dipping whereas the reflection on the right are horizontal. Jadi di sini
reflection-nya, nah ini. Nah ini, jadi kalau yang di sini relatif horizontal, yang kanan ya, karena ini kalau dia sama kayak ini berarti ini horizontal ya, atau permukaan lapisannya datar, deepnya 0 mungkin atau di bawah 10. Kalau yang di sini, nah ini udah punya kemiringan. Jadi pembacaan winkle itu seperti itu, atau defleksinya ya. Kemudian, there is a change in the nose level, the left side has clean reflection, whereas the trace are noisy on the right. Jadi di kanan ini ada noisy-nya. Noisy itu gangguan ya. Jadi ada noise, gangguan. Di sini nggak jelas, nggak aturan ya bentuknya. Jadi yang kanan ini nggak jelas aturan. Nah, yang kiri dia masih rapi, masih teratur. Kalau ada perubahan kayak ini, nah berarti tengah-tengah ini adalah ada sesuatu atau mungkin ada patahan. Kemudian there is an offset from the left side to the right side. Jadi ada offset. Nah, ini jelas ya. Yang ini dia di sini batas lapisannya mungkin, yang kanan dia yang sebelah bawah. Jadi ini kemungkinan kalau misalnya bisa naik, bisa turun ya untuk misalnya dimodelkan sesar seperti itu. Kemudian ini untuk penggambaran fault-nya. Jadi ini adalah volume dari seismic 3D-nya. Mungkin kalau kalian processing ya untuk orang geofisika biasanya. Di sini ada beberapa penggambaran ya dari yang bentuknya seperti ini, wrinkle-nya banyak banget, titik-titiknya. Dia akan digambarkan, akhirnya dia akan digambarkan sebagai black sama equals to low coherence dan white equals to high coherence. Jadi yang hitam ini koherennya akan rendah, sedangkan yang putih ini akan tinggi. Nah, nilai koheren itu berarti apa? Nilai koheren itu nilai kekompakan ya kalau seperti itu, atau mungkin kepadatan, kesolidan lah, nah itu seperti itu. For each point in 3D seismic volume, compare the waveform of attention trace. Red trace compared to blue trace over a short vertical window. Nah itu. Jadi setiap poin di 3D atau ini ya penampang yang di kiri ini, dia akan dibandingkan dengan waveform-nya. Jadi ininya, bentukan waveform-nya ini yang merah biru ini, dia akan dibandingkan apakah dia tadi dimensinya apakah dia ada noise atau mungkin ada sedikit berbeda seperti itu. Dan nantinya akan dibuat patahan ya. Pada akhirnya nanti patahannya akan terbentuk seperti ini yang kanan bawah ini. Next, kemudian ini mungkin untuk interpretasi ini ya. Mungkin ini gambaran yang di zoom sebenarnya. Jadi kalau kita zoom pada penampang seismik, kita akan lihat ya gambaran yang di tanda panah ini. Nah ini mungkin ada sesuatu hal yang menarik yang di sini. Mungkin yang di trace yang di sini, daerah area yang di sini ya. Seperti itu. Ini juga sama, area yang di sini. Nah itu. Ini ada sesuatu, mungkin udah petunjuk, misalnya ada patahan atau rekahan, seperti itu. Kemudian ini untuk yang fault. Jadi ini ada beberapa fault ya. Jadi masih ada yang masuk ya. Ini untuk yang contoh ya, ini beberapa negara. Ini ada beberapa fault yang cukup bagus di seismik. Di antaranya, ya kita lihat ya di sini. Jadi di sini, nah ini fault-nya. Kita trace saja fault-nya seperti ini. Kita trace seperti ini, kita trace seperti ini. Nah, kira-kira ini fault-nya apa? Apakah sesar mendatar atau sesar naik atau turun? Nah, jadi dalam penampang seismik, sesar mendatar itu susah, kecuali flower structure ya. Kalau kalian nanti tahu flower structure, ya namaku ya, itu nanti kalian baru bisa ngomong tentang mendatar di penampang seismik. Cuma kalau yang di sini, karena dia penampang ya, 2D lagi, nah itu kita hanya bisa men-trace dia sebagai sesar naik dan turun. Nah, kira-kira di sini apa? Tergantung dari deep bidang sesarnya ya. Yang A ini apa, yang B ini apa, yang C apa, yang D apa. Itu nanti kalian zoom in sendiri, ya mungkin bisa interpretasinya seperti itu. Dan baru dikasih, nanti misalnya ini turun, ini dikasih panas seperti ini ya. Ya kan? Ini juga sama, ini turun, kasih panas seperti ini. Ini juga ini turun, misalnya, kan panas seperti ini. Nah itu. Kemungkinan ini adalah sesar turun yang saling berjajar ya, seperti itu, di Lebanon. Kemudian yang lain ya, di Maroko ini juga sama. Kita trace saja nih, nah ini bagian-bagian yang patah, atau terlihat patah ya, nah seperti itu. Udah ya, kayaknya cuma. Nah ini. Jadi semakin kalian detail, cermat, itu semakin bagus interpretasinya. Jadi ini tergantung mata kalian ya, kalau yang minus,
mungkin juga harus ekstra ya untuk pengamatannya. Nah, kita lihat ya di sini ini ada apa? Nah, mungkin kan, nah ini ada yang tanda panah kayak gini, ini juga sama, ini ada turun. Ya, ini masih ragu-ragu aku, jadi tak tanda tanya aja. Kalau kalian masih ragu-ragu, tanda tanya nggak apa-apa. Nanti di interpretasi, di keterangannya, kalian baru jelaskan lebih detail ya, seperti itu. Kenapa kalian masih ragu-ragu? Kemudian, ini untuk Maroko ya. Yang Nigeria, nah ini, kita bisa ngetres seperti ini. Nah, ini mungkin. Jadi sebenarnya patahan ini gampang ngetresnya. Nah, ini juga sama. Tugasnya ada 6 line atau 6 penampang seismik. Di mana penampang seismik itu nantinya ada yang saling memotong. Jadi antara line 1 sama yang 2 itu bisa tegak lurus atau mungkin bisa paralel seperti itu. Apakah share screen saya kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi Aldo. untuk delineasi, jadi dalam interpretasi seismik yang kalian perlu perhatikan, yang pertama kan harus pelajari geologi regional, itu pasti ya, yang tadi aku gaungkan dari awal. Kemudian yang kedua, kalian harus mem-pick up atau mem-picking, istilahnya picking ya, picking formation. Itu mulai dari yang strong deflection. Strong deflection itu yang tebal. Jadi garis-garis yang tebal itu kalian delineasi. Boleh pakai pensil warna apapun. Dan warna itu tidak menunjukkan warna litologi ya untuk di seismik ini. Jadi hanya untuk membedakan satu horizon dengan yang lain seperti itu. Kemudian mulai dari yang bawah, usahakan kalian mulai dari yang bawah. Dari yang mungkin dari yang tua dulu baru ke atas. Jangan dari atas ke bawah ya, tapi dari bawah ke atas. Sama kayak kalian measuring section seperti itu. Kemudian cari tahu pola dan bentuknya. Jadi bentuk-bentuk tadi untuk seismik itu kayak apa? Apakah dia mungkin ada sedikit pola membulat atau mungkin chaotic seperti itu ya, atau mound seperti itu ya, atau mungkin pola-pola yang membentuk gambaran yang lain seperti itu. Kemudian, nah ini ya kita tadi dari Maroko kita lanjut ke Nigeria ya. Masih ada yang mau masuk untuk yang Nigeria. Nah ini kira-kira ini kayaknya sesarnya ini ya, kayaknya kebanyakan saya rasa turun-turun semua ini. Nah ini jadi aduh jelek banget ya. Ini turun, ini juga turun. Nah, jadi zona sesarnya itu yang ini. Yang kelihatan jelas ya, ini yang ini. Mungkin di formasi apa. Jadi, karena sesar itu tidak semua formasi bisa kena ya. Ada yang namanya sesar tua, ada yang namanya sesar muda. Ada juga yang namanya sesar menggantung. Ya, jadi ya kalau yang menggantung itu bukan cuma cinta ya, atau keadaan yang digantung, tapi sesar pun juga digantung seperti itu. Jadi ada sesar digantung itu maksudnya sesar yang menggantung itu adalah sesar yang dia cuma sampai misalnya sampai sini aja ini. Sesar yang ini yang kiri ini ya, dia cuma sampai tengah sini ya, dia nggak sampai bawah, dia menggantung kan, dia nggak sampai basement seperti itu. Itu namanya sesar menggantung. Dan macam-macamnya banyak. Jadi untuk interpretasi seismik aku rasa basic kalian struktur ya, terutama kalau kalian benci struktur, saya rasa harus mulai mendekatkan diri untuk menyukai struktur ya, terutama struktur geologi, terutama sesar-sesar seperti itu, antiklin gitu ya. Oke, ini masih banyak yang join. Oke. Jadi ini ya, ini sesar mayornya mungkin kalian bisa nampakkan seperti ini. Nah, sebenarnya ini ada sesar minor. Sesar minor yang cuma lokal di sini. Nah, ini. Nah, di sini dia yang turun yang kanan. Nah, seperti itu, yang ini naik. Jadi silahkan kalian bebas berkreasi untuk mencoret-coret seismik kalian. Jadi kalian nanti dalam tugasnya, kalian boleh pakai Corel atau mungkin Photoshop ya. Atau mungkin ya ini, kalian buka pakai Zoom, kemudian kalian coret-coret kayak gini, kemudian di screenshot juga nggak apa-apa. Kalau emang nggak mau ribet seperti itu. Kemudian yang di Spain, nah di Spanyol, jadi ini kita dari Lebanon, Maroko, Nigeria, kita terbang ke Spain atau ke Spanyol. Kira-kira di Spanyol ini ada apa? Nah ini, kira-kira mana sesarnya? Saya, aduh.
Oke ya, apakah sudah kelihatan? Kelihatan nggak share-nya, screen-nya? Halo, kelihatan ya? Kemudian kita mulai dari yang bawah ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, sorry. Soalnya tadi ada sedikit distract di laptopku. Kayaknya udah mulai lelah ini. Ini ya, kita mulai ya untuk Spanyol. Jadi kita mulai dari yang bawah dulu. Nah, di sini, kemungkinan yang di sini, ini, nah ini kita perlu petakan ini sebagai tanda tanya atau mungkin basement. Karena dia kalau seismiknya dia nggak nampak jelas atau namanya chaotic, nama teksturnya, itu dia biasanya dianggap basement. Kalau di bawah ya. Kalau di atas, biasanya dia reef, seperti itu. Bentukan yang di bawah ini dia bisa aja di atas gitu. Tapi biasanya reef kalau di atas. Karena reef itu biasanya di dangkal ya, atau kedalaman yang dangkal. Kita mulai di bawah, nah ini sebagai apa? Kemudian kita niasi, itu ini mungkin. Nah, atau mungkin kalau kalian mau delineasi lagi, ini sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Kemudian sebenarnya di sini ada apa? Kira-kira patahnya yang mana? Kira-kira yang mana patahnya? Kelihatan nggak patahnya? Nah, mungkin yang ini. Satu. Kemudian, kayaknya aku juga nggak berani ngambil banyak sih. Kalau cuma dimensinya kecil kayak gini emang susah sih ya. Jadi, usahakan emang ini nanti kalau kalian nanti dapat tugas print ya, print A4 atau lebih gede dari itu, baru kalian picking sendiri. Kemudian kalau kalian nggak ketemu besar yang mana, kita teruskan aja ininya, delineasinya. Nah, seperti ini. Nah, saya ambil yang ini. Baru, nah atas ini, atas sendiri ya. Oke. Nah, mungkin cuma ada beberapa layer ini yang utama ya. Dan kemudian ada berapa formasi? 1, 2, 3, 4. 4 formasi. Nanti contoh pickingnya nanti akan seperti ini atau delineasinya. Yang ini basement, kemudian ini daerah yang terpatahkan tuh yang ini. 3 formasi di atas basement seperti itu. Tinggal kalian baca regionalnya. Oke, itu mungkin contoh di Spain ya. Kemudian kita lari lagi ke Prancis. Nah, kita mulai dari bawah lagi. Saya rasa, nah ini yang di delineasi. Kemudian, nah di sini kelihatan kalau ini. Aduh, sorry. Bisa diambil nggak sih? Pen color. Di sini ya, ini yang ini, sorry. Yang dua itu. Nah, yang ini patahan. Kemudian yang ini. Kelihatan ya kalau patahan ini dia biasanya ada suatu liniasi tertentu. Dan ini. Nah, kemudian di sini ada kecil, dia bercabang kayak gini. Kemudian dia narik yang seperti ini. Nah, usahakan kalau ada struktur atau sesar, kalian tarik dulu, baru kalian tarik garisnya atau layernya yang kena offset. Seperti ini misalnya, baru seperti ini, kemudian seperti ini. Sorry, ini susah. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi, tinggal kalian cari offset-offsetnya. Misalnya yang ini juga sama ya. Ini offsetnya ini, kemudian ini. Nah, kira-kira di sini ada sesar apa? Tinggal kalian delineasi sendiri. Patahannya dulu, baru di lapisannya, batas lapisan atau batas formasinya. Mudah sih untuk pickingnya. Kemudian ini ya, ini rekonstruksi untuk geometrinya. Jadi, nah ini penyebabnya ya. Itu kemungkinan ada beberapa hal. Yang pertama ada initial layering. Jadi yang namanya initial, atau kalau kalian pernah dengar initial dip atau paleo dip gitu ya, itu biasanya dip-dip yang bukan karena tektonik. Atau mungkin kalau kalian pemetaan gunung api, biasanya kan menemukan initial dip. Initial dip itu disebabkan karena adanya suatu undulasi atau mungkin gundukan, kemungkinan karena adanya gunung api, misalnya seperti itu. Di gunung api ini dia punya suatu ini ya, tekanan ke atas dan menunjukkan tonjolan, dan karena tonjolan itu dia membuat kemiringan-kemiringan tertentu. Itu namanya inisialnya layering. Ini juga sama. Jadi inisial layernya itu yang di sini mungkin ini, kemudian ini, nah itu. Kemudian yang kedua itu ada unload sedimen layer. Kemudian ya unload itu dia yang loading itu pembebanan ya. Jadi dia yang tidak terbebankan. Jadi sedimen lepas. Yang di sini dia tidak ada suatu tekanan dari atas ini ya, dari permukaan yang di sini. Itu. Kemudian yang di sini ada the compact remaining layer. Ini adalah sisa-sisa ya dari proses pembebanan ya yang sudah pernah terjadi. Dan di sini ini yang di sini ada layer 1 2 3 4 yang di kiri ini, yang di kanan di sini yang nomor 1 dia hilang. Nah, meninggalkan apa yang layer kedua, 3 dan 4. Itu namanya di compact. Jadi yang satu ini
hilang karena erosi atau yang lain seperti itu. Biasanya yang erosional, exogenik ya. Kemudian yang ketiga adalah remove subsidence. Nah, di sini juga sama. Jadi lapisan layer nomor 1 itu pada hilang ya, yang C, B, C, D. Itu yang B tadi yang unload, yang D ini udah yang remove. Jadi ada penurunan cekungan seperti itu yang mengakibatkan mungkin di sini layer satunya dia apa? Dia mungkin menipis atau mungkin nanti kalau ada arus ya, di sini biasanya mungkin ini biasanya di laut ya, karena ini mungkin di laut, biasanya dia tergerus atau seperti itu erosional. Nah, itu ya, itu untuk fault seperti itu. Sampai fault ada yang ditanyakan mungkin. Dan jenis fault saya rasa, nah ini ya, macam kayak gini. Ini ada namanya ini namanya konjugasi. Konjugasi fault. Jadi dia yang kalau bentuknya Y atau bercabang, tapi masih dalam satu sistem sesar yang sama, itu kalian harus interpretasinya lebih detail. Jangan cuma ini ada sesar, tapi sesarnya cuma nggak ada kinematikanya, nggak ada naik turunnya. Nah, itu mungkin kalian kalau lomba, berarti kan udah kalah duluan. Cuma kalau kalian udah nyampe, oh ini conjugate fault, yang di sini, yang di yang conjugate itu ada yang sesar utama, ada yang sesar penyertanya. Nah, yang utamanya itu dia yang mengkiri, kemudian yang penyertanya dia bisa aja yang mengkanan seperti itu. Itu sekali lagi saya rasa kalian harus back to structural geology book ya, seperti itu. Dibuka lagi buku strukturnya. Oke, saya rasa untuk struktur udah dulu karena takutnya otak kalian kepatah nanti, ikut patah juga. Yang berikutnya ada stratigrafi ya. Di sini stratigrafi ini sebenarnya agak lebih rumit juga. Karena kalau petahan tadi gampang ya, interpretasinya antara naik turun atau apa gitu kan, atau sesar gantung, sesar listrik gitu ya. Cuma yang di stratigrafi kita harus tahu pola sedimentasi yang jelas. Dan untuk di sini saya rasa karena kalian belum melakukan stratigrafi analisis ya, atau belum mengambil itu mata kuliah itu, ataupun analisis cekungan, ataupun sekuen, jadi saya rasa kalian harus mungkin bisa baca dulu, atau mungkin kalian yang basic-basic aja nggak apa-apa untuk interpretasinya. Nah, ini contohnya ya. Jadi dalam pemodelan interpretasi seismik, itunya nanti penentuan layer ini akan dibedakan ya. Itu berdasarkan kecepatan gelombang yang berbeda. Jadi di sini ada V1, V2, V3, V4, dan V5. Nah, V ini itu kenapa bisa berbeda? Ya karena jenis batuan yang ada di permukaannya juga berbeda. Jadi macam-macam kan untuk bawah permukaan itu, nggak homogen seperti itu. Kemudian di sini V1 ini untuk menentukan layer yang pertama. Ya. Di sini, jadi di sini ada bagus nih, contoh bagus. Untuk yang biru ini dia yang horizontal atau yang normal. Kemudian yang layer 2, 3. Nah, ini udah mulai ada yang 2, dia di sini ada melakukan apa ini? Ini yang namanya pembajian atau wedging. Kalau kalian tahu wedging, nah ini adalah wedges. Mungkin kalau cewek tahu ya, wedges. Kemudian yang di sini layer 3, nah ternyata dia mulai terganggu juga oleh adanya sesuatu hal di sini. Nah ini apa ini? Nah, ini apa? Kenapa dia ini sumur ya? Kenapa dia di sumur? Berarti ini apa? Ayo, apakah dia intrusi? Bukan, pasti bukan ya. Ini adalah mungkin yang tadi, ini adalah mungkin kubah garam atau salt dome. Kubah garam itu contoh di lapangannya, kalau kalian pernah ke daerah mana ya, Grobogan, Purwodadi, itu namanya Bledug Kuwu. Ya, di situ itu adalah contoh mat vulcano seperti itu. Jadi sebenarnya dia bisa mengeluarkan lumpur ya, lumpur yang berisi fluida situ. Fluida yang mungkin bisa kalau di bawahnya ada beberapa mengandung hidrokarbon. Di sini juga ada patahan ya. Jadi sini selain ada stratigrafi, ternyata ini perangkapnya macam-macam. Ini ada patahan juga. Seperti itu. Ini contohnya ya. Ini diagram showing the interval velocity and average velocity concept. Ini konsep kecepatan ya. Ini rata-rata kecepatan di dalam permukaan bumi itu akan seperti apa. Kemudian next. Nah ini yang wedges tadi. Tadi aku nyinggung wedges. Nah ini ya, wedges itu nih pembajian. Yang kanan ini ada wedges model. Jadi wedge model itu yang kanan ini batu pasir ya, yang kiri ini shale. Jadi dia akan meruncing ya di sini, kemudian dia akan bentuknya seperti ini. Dan di sini ada batas kontak. Ini ada batas kontak yang namanya shale dan sand. Nah, untuk di minyak, kalian harus tahu batas-batas kontak antara sand dan shale.
Karena nanti akan dihitung ya. Ada yang namanya sand-shell ratio. Jadi kalian akan menghitung lapisan sand itu berapa tebalnya, lapisan shell itu berapa tebalnya, dan dibuat peta iso rasio atau mungkin peta isopah seperti itu, atau peta ketebalan sand ataupun shell. Kemudian di sini yang kiri ini juga penggambaran, ini awalnya dari penggambaran tadi ya, yang tadi bentuknya sama seragam itu ternyata satu layer, jadi bentukan di bawahnya akan seperti itu. Yang ini normal ya, seperti itu. Kemudian yang di bawah ternyata di antara yang ya ini yang paling anomali memang yang di tengah ini. Jadi ini ya yang di tengah ini ada sesuatu hal karena dia udah tidak terlalu jelas ya. Dari tengah ini diinterpretasikan ke bawah dia. Nah, di sini ada beberapa flat spot. Jadi ada beberapa spot atau titik yang flat. Flat itu dalam arti di sini nggak ada warna hitam atau merah, atau dia adalah apa ya istilahnya, blank lah, atau misalnya di sini nggak ada sesuatu spot atau titik-titik yang menjelaskan apa dia lapisan. Nah, ini yang akan diinterpretasi. Nah, ini yang di sini ya. Sorry, agak ke sini. Nah, di sini ini juga ada beberapa patahan ternyata ya. Ada beberapa, ini ada patahan, ini juga mungkin ada patahan yang warna biru ini. Juga ada flat spot lagi. Jadi ini flat. Di sini cara interpretasinya hanya kalian delineasi flat spotnya. Jadi dalam interpretasi seismik, kalau kalian kesusahan, sebenarnya bisa kalau yang gambarannya seperti ini seismiknya, kalian tinggal mendeteksi break spot, dari tadi aku lupa. Flat spot atau break spotnya seperti itu. Oke, itu ya untuk wedges-nya. Kemudian ini pattern-nya. Jadi, ini yang udah ke arah advance ya untuk stratigraphy. Jadi bentukan-bentukan tadi ya, reflection pattern-nya itu ada macam-macam. Ada yang namanya onlap. Onlap itu yang seperti ini, mendatar biasa seperti ini. Kemudian ada progradasi. Jadi ada pengisian progradasi. Progradasi itu apa? Yaitu apa? Dia adalah arah pengendapannya biasanya kalau progradasi itu ke arah laut ya. Jadi dia mengkasar ke atas seperti itu. Dan di sini ada yang mounded onlap fill. Nah, di sini mounded itu yang ini. Nah, ini adalah mounded. Dia mulai ada gundukan ya, ada istilahnya mound. Kemudian di sini ada chaotic atau chaotic. Nah, ini dia kayak nggak jelas ya. Di sini mungkin biasanya basement atau mungkin itu tadi reef seperti itu. Kemudian di sini ada divergent fill. Nah, ini dia sedikit melengkung ke bawah ya. Nah, ini kalau di struktur sedimen, kalau kalian tahu hummocky, nah itu dia kayak hummocky seperti itu. Kemudian di sini ada complex fill. Nah, ini macam-macam. Di sini kompleks ya. Seperti itu gabungan dari beberapa tekstur atau pola yang di atas seperti itu. Kemudian yang di kanan ini, nah ini sama. Di sini kasusnya yang paling kalian kelihatan apa? Yang jelas. Nih, sesuatu hal yang ada di sini. Ya kan? Nah, silahkan kalian berinterpretasi lebih di sini. Karena untuk yang di bawah ini biasanya basement, seperti itu. Kalau yang di atas biasanya masih yang sedimennya berlapis bagus. Yang di bawahnya itu yang ada sesuatu hal, kalian tanda tanya. Itu yang kalian perlu tahu. Apakah dia ini reef, atau mungkin ada patahan, atau ini graben, atau apa, seperti itu. Saya nggak bisa memastikan ya, karena saya belum tahu itu regional di daerah mana. Oke, next. Nah, kemudian ini gambaran seismik ya, jika dia berada di pinggir atau di paparan, atau di pinggir tepi cekungan, ya, seperti itu. Di sini ada istilah continental slope, berarti dia ada apa? Ada suatu slope ya, atau mungkin arah pengendapannya nanti yang ke laut ke kanan ini. Kemudian di sini ada self break-nya, jadi tepi ya, dari batas datar ke dia menurun ini adalah self break ya. Di sini dan ini self-nya atau paparannya. Nah, dari sini, nah ini. Kalau ini bawahnya agak susah karena mungkin ya semuanya jelas ya, strong semua ya, strong reflection semua. Ini yang kanan ini contoh-contoh untuk kalau kalian udah mulai ke sequence stratigraphy atau stratigraphy yang lebih lanjut, di sini kalian akan mengenal yang nama istilah erosional truncation. Nah, ini dia bentukannya akan seperti ini, yang atas kiri ini ya. Kemudian ada top lap itu dia pengendapannya ke atas, arah panahnya di atas ini ya. Kemudian ada concordant seperti ini. Kemudian ada on lap ya. Kemudian ada down lap dia jelas down itu ke bawah. Kalau on lap dia ke lateral, maksudnya ke arah lateral atau horizontal. Kemudian di sini ada concordant lagi seperti itu. Ini geometrical relationship-nya seperti itu. Kemudian
Nah, ini fitur yang lain ya, untuk yang lebih jelas. Tadi yang namanya truncation, seperti ini. Mungkin truncation tuh bisa di angular, atau mungkin dia ke arah erosional, seperti itu. Top lap, dia pengendapannya ke atas semua. Off lap, dia yang pink ini. Kemudian on lap, down lap, nih ya. On lap tuh dia yang ke darat, down lap tuh mungkin ke laut biasanya. Kemudian ini juga sama, on lap tuh biasanya ke arah darat. Sama ya, ini off lap, dia yang, ini down lap. Ini yang ke arah laut seperti itu. Jadi bedanya on lap sama down lap seperti itu, laut ke darat. Kalau top lap dia yang ke arah atas. Oke, ini menurut Catenaccio 2002. Kemudian ada istilah top lap. Nah, ini adalah termination of strata against on an overlying surface, representing the result of non-deposition and or minor erosion. Jadi top lap ini, jadi ini adalah apa? Istilah dalam lapisan di mana ada apa? Overlying surface. Jadi di sini ada overlay ya, ada penggabungan atau apa ya? Lupa satu lapisan pokoknya di posisi lagi, nah ada pengendapan lagi di atasnya seperti itu. Nah, itu ini di oplet itu ini. Jadi ini batasnya dari yang ini normal, yang di atas hitam ini. Nah, baru yang ini dia semacam kayak apa ya, nabrak yang di hitam ini ya, seperti itu. Karena dia arahnya itu ke atas. Ini oplet itu seperti itu. Jadi pengendapannya dari kanan ke kiri seperti itu. Atau biasanya kalau misalnya kanan ini laut, berarti kiri itu darat seperti itu. Itu top left. Kemudian nah ini contoh top lap kalau di seismik. Yang kiri ini dia belum diinterpretasi atau belum ada delineasi atau belum di picking. Di kanan dia udah ada warna hijau sama merah. Jadi warna sekali lagi bebas, tergantung kesukaan kalian. Kalau mau pakai pink sama ungu juga boleh. Dan di sini kita delineasi sebagai apa nih, tectonic dip. Nah, berarti ini arahnya dia apa? Top lap ya. Jadi ke atas. Jadi dari kalau ini bukan kanan ke kiri tapi kiri ke kanan. Jadi jelas ya kalau dari gambarannya. Ini disebabkan ini mungkin ada karena tektonik ya, dia bisa seperti itu. Yang ini ada foreset itu biasanya di gumuk pasir atau di daerah dun seperti itu. Ini juga sama. Kalau ini dia beda dari kanan ke kiri. Dia selalu ke atas kalau top lap. Oke, seperti itu. Kalau yang bawah ini cuma pelapisan biasa ya, ini contour dance biasa. Jadi kemudian ada truncation. Nah, ini this implies the deposition of strata and their subsequent tilting. Jadi ini terimplikasi pada pengendapan lapisan dan ada tilting. Jadi di sini ini tadi, dan ini akan meremove along an unconformity surface. Jadi di truncation itu biasanya erosional atau biasanya dia di batas bidang ketidakselarasan seperti itu. Jadi kalau yang di atas ini dia normal-normal aja, tapi yang bawah ini tiba-tiba kalau kalian narik nih, kalian misalnya ya pen. Nah, misalnya ini kalian narik yang bawah ini ternyata apa? Oh, ternyata dia ini masih menerus ya. Tapi dia ternyata di sini nanti ya, misalnya ini nabrak kayak gini. Nah, berarti di sini ada sesuatu hal. Dan biasanya ini apa? Biasanya unconformity. Jenisnya apa kalau kayak gini? Ini adalah jenis yang angular karena dia apa? Dia punya kemiringan seperti itu. Dan ini batas layer yang horizontal yang warna hitam. Ini truncation seperti itu. Oke, mungkin next. Nah, ini truncation sama top lap. Ini ya. Jadi untuk yang truncation sama top lap seperti ini gambarannya. Ini contoh kalau ada kemiringan ya. Ini truncation tuh kalau yang atasnya dia biasa aja, pasir ya ini, pasir dan dia dipnya horizontal. Tapi bawahnya dia terbatasi oleh adanya lempung sama gamping. Nah, berarti di sini ada sesuatu hal ya kan, yang namanya angular unconformity. Seperti itu. Nah, ini adalah angular. Yang di sini pasir, yang di sini lempung, di sini gamping. Seperti itu. Itu untuk truncation. Kalau top lap-nya, berarti gimana nih arah pengendapannya? Mungkinkah dia akan seperti ini arah pengendapannya? Ya kan, kalau top lap dia ke atas semua. Nah, itu. Aku nggak tahu. Itu interpretasi lebih detail lagi yang bisa menjawabnya. Oke, kemudian lanjut ke ini skip aja. Nah, ini. Jadi ini ya, ini contoh gambaran winkle atau defleksi tadi. Jadi defleksi tadi kalau dia digambarkan untuk satu layernya, jadi ini satu layer ya. Jadi yang namanya satu gelombang, dia punya apa? Punya yang namanya tinggian
sama bukit kayak gini. Ini satu gelombang, masih ingat ya? Sedangkan kalau dibalik, berarti kayak mana? Berarti dia kayak gini, kemudian kayak gini. Ya kan? Nah, ini yang dipakai dalam seismik. Nah, yang di sini itu tercermin di sini nih. Oh, nah dalam satu ini, yang sama, bentuk yang sama ini berarti ada satu layer. Ini juga sama nih, ini juga satu layer sendiri. Nah, kalau kayak gini, berarti ada sesuatu ini layer yang normal, sama layer yang tabrak kayak gini. Berarti ini apa? Ini kemungkinan anguler kayak gitu. Ya, seperti itu. Next. Nah, ini juga sama ya, ini gambaran anguler unconformity atau truncation tadi dalam seismik. Contohnya adalah kalau aku gambar di warna merah, nah ini ya. Normalnya yang mana? Yang ini. Kalian tentukan dulu garis yang normal. Oke, kalau udah, nah ini strong divergence-nya yang mana? Nah, kalian tarik yang ini nih. Nah ini, sit. Oke, mungkin cuma, ya kalau kalian yakin lagi 2 nggak apa-apa. Nah, yang lain, nah ini nggak jelas ya. Di sini, ini walaupun ini bisa ditarik, tapi di sini black spot atau blank ya. Ini juga black spot. Jadi di sini saya nggak yakin. Ini karena ada gangguan atau apa, atau mungkin kualitas gambarnya. Ini adalah contoh truncation-nya. Yang di sini normal. Yang di atas ini normal. Ini formasi A, ini formasi B. Hingga kalian nanti kasih keterangan A itu apa, B itu apa di bawahnya ya. Silakan kalian interpretasi dalam bentuk uraian kata. Oke, seperti itu. Next, ada onlap. Nah, di sini ada the initially horizontal strata progressively terminate against an initially inclined surface. Jadi di sini ada initial horizontal strata, jadi ada lapisan horizontal yang secara progresif ya, itu dia akan menginiasi, akan mengikuti dari permukaan ini ya, kemiringan permukaannya seperti itu. Or in which initially inclined strata terminate progressively up deep against a surface of greater initial inclination. Jadi di sini dia bisa mengikuti dari lapisannya, atau mungkin paleo deep-nya, atau initial deep-nya, atau dia bisa against ya, jadi dia bisa berkontras atau mungkin melawan seperti itu. Jadi kalau di sini kita bisa lihat berarti oke ya. Nah ini. Nah, di sini dia kayak gini, awalnya dia kayak gini ya. Ini kalian tentukan dulu untuk strong deflection-nya. Kalian picking dulu, delineasi dulu seperti itu. Baru di sini ada sesuatu hal. Nah, ini. Nah, ini kan kayak gini nih harusnya. Kemudian di sini biru lagi. Nah, itu. Nah, berarti di sini apa ini? Ini kayak gini. Nah, ini yang namanya onlap. Jadi ini ada lapisan A atau anticline B ya di sini. Dan di sini ada S1B, ini S1A. Jadi ada 3 formasi berbeda di sini. Kalau biar nggak bingung, ini yang A, ini yang B, ini yang C. Nah, arah pengendapan yang menumpang kayak ini ya. Jadi mengikuti yang ditumpangi itu adalah yang namanya onlap. Oke, kemudian nah ini onlap. Nah, ini onlap. Jadi di sini ada pasir, kemudian ada erosional ya, ini bidang tidak selarasannya. Nah, baru di sini ya, di atas ini, nah ini ada apa ini? Ini ada sesuatu hal di sini. Ya, nah ini apa ini? Ini apa yang kosong ini? Ini ada gamping. Nah, gampingnya ini dia mengikuti erosional atau bidang ketidakselarasannya. Ini onlap. Jadi dia kayak gini kan. Dia kalau dipanah kayak gini. Oke. Nah, kayak gini. Dia panahnya kayak gini. Dia akan ke kiri seperti itu. Nah, ini kalau ini dia arah stay down when picking against. Nah, ini. Kalau ini dia yang against. Kalau ini yang mengikuti, ini yang against. Jadi dia yang akan seperti ini. Gambar ininya nggak ada. Kemudian kalau di seismik sama ya. Ini juga sama. Jadi yang bentuknya sama ini akan bakal satu layer atau satu formasi. Kemudian yang ke bawah ini, nah, jadi dia ada beberapa layering ya seperti itu. Ini sama juga. Kemudian downlap, nah ini kayaknya masih satu sesi lagi nih. Relationship in which seismic reflection of inclined strata terminate down deep. Jadi di sini ada pencerminan ya di dalam seismik ini ada inclined strata. Jadi di sana lapisan yang miring atau dia menuju ke down deep, ke arah deep yang relatif menurun seperti itu. Contohnya akan seperti ini ya, dia arah panahnya ke kanan bawah ini. Jadi pengendapannya jelas ini dari kiri ke kanan ini.
Sedangkan di bawah ini entah ada apa, mungkin ada basement yang sudah ada terlebih dahulu seperti itu. Nah, kemudian ini gambaran top lab, down lab yang lain, ya, seperti itu. Ini basementnya, ini basement high, ini sudah ada penjelasan ya. Ini kiri yang belum didelineasi karena yang sudah. Kemudian ini arah-arahnya, seperti itu. Ini yang down lab, ya, seperti itu. Ini antara on lab sama top lab. Cuma kalau di sini, ini kayaknya masih on lab ya. Kayaknya aku salah judul, sorry. Oke, yang di sini ada off lab. Nah, ini bedanya apa lagi? Jadi banyak ya istilah, ada on lab, down lab, top lab, truncation, sama off lab. Nah, di sini yang off lab itu adalah termination of strata against an overlying surface, normally without non-deposition or erosion. Jadi di sini ada lapisan yang bertentangan atau di sini apa ya, against, yang bertentangan dengan ininya, pengendapan sedimen yang ada di permukaan atasnya seperti itu. Secara normal dia tidak ada deposisi atau tidak ada pengendapan ya, seperti itu. Nah, ini off lab. Jadi sebenarnya dia mirip kayak truncate juga, cuma di sini apa? Normally without non-depositional. Jadi di sini nggak ada pengendapan lagi. Oh, jadi di sini yang atasnya ini dia udah bukan apa-apa lagi. Seperti itu ya. Di sini sudah nggak ada apa-apa lagi ya. Ini kosong. Nah, tinggal yang, nah ini batasnya adalah di sini. Nah, ini non-depositional atau erosion seperti itu. Next. Nah, ini yang unconformity, jelas ya. Kalau di sini interpretasinya saya akan selalu kasih contoh. Nah, ini silahkan kalian delineasi dulu kalau kalian yakin. Nah, seperti itu. Nah, ini baru kalian kalau ya nggak apa-apa. Nah, jadi mungkin di sini ada bergerak naik ini, ya kan? Nah, ini apakah ini ada unconformity atau mungkin anti-clean tapi nggak jadi ya? Atau mungkin saldown seperti itu. Nah, itu nggak tahu. Ya, ini yang normal itu ada 2 formasi A dan B. Atau mungkin malah ada C. Nah, yang ini mungkinan ini udah beda ya yang ini. Nah, ini sebagai D. Itu untuk unconformity. Yang unconformity antara A dan B. Seperti itu. Next. Ini yang other case-nya atau case-case yang lain. Yang ini yang kayaknya ini yang fault juga ya. Saya rasa ini fault yang itu tadi yang namanya apa? Listrik ya. Nah, ini fault listrik ini. Nah, atau mungkin seperti ini. Nah, ini tinggal dijelasin lagi. Kalau yang ini entah ada apa nih. Ini yang kalian perlu interpretasi. Tapi perlu didelineasi ya. Saya kalau nyatain satu-satu ya sampai besok pagi nih nggak selesai. Kemudian yang bawah ini juga ada, nah ini juga sama ya. Ini jelas ini ada bawah kayak gini. Nah, ini ada gambaran apa lagi nih? Dia ada sebenarnya ada kayak gini, kemudian kayak gini, itu. Nah, bagian yang ini nggak jelas atau chaotic, ini mungkin basement. Nah, saya rasa kenapa dari bawah karena kita harus tentukan dari basement dulu seperti itu. Yang ini, nah ini tinggal, ini cuma lenses. Ya, ini ada formasi yang melensis nih. Yang kelihatan cuma itu. Next. Nah, ini yang karbonat atau platform karbonat build up. Nah, ini ya. Ini contohnya ini yang belum didelineasi. Di sini mungkin ada patahannya juga. Nah, ini kayak pohon cemara. Kalau aku ngelihat apa ya, kalau karbonat itu ya, dia kayak dan di sini ada suatu hal yang kayak bergerigi atau mungkin kayak pohon cemara ya, bener ya? Pohon Natal, aku ngerti. Nah, di situ ini biasanya ada sesuatu hal yang terjadi di situ, entah ada organic build up atau mungkin yang lain seperti itu. Nah, di sini diterjemahkan sebagai reef dan talus ya. Jadi di sini mungkin semuanya ini adalah gamping. Kemudian di sini ini yang tadi sak diapir, jadi kubah garam. Kemudian di sana ya ini udah didelineasi dengan baik ya. Jadi di sini kubah garamnya ada di bagian bawah. Dan dia akan menyundul atau apa ya? Membentuk lengkungan ke atas semacam anti-clean di bagian permukaan yang atas. Jadi dia semacam mau mengintrusi. Kalau dia sudah jadi sal diapir ini dia tumbuh ya. Jadi kalau dia tekanannya semakin gede, maka dia akan menerobos nih yang di sini. Yang pink ini nanti bisa aja dia menjadi terobos di sini. Nah, itulah kenapa sal diapir itu lebih tua dari yang diterobos. Bukan kayak intrusi seperti itu. Next. Yang ini, ya ini. Ini tadi bentuk harusnya kalian saya jelasin ini dulu di awal, sorry. Ini adalah volcanic mound. Di sini ada, nah ini bentuk-bentukan di ini ya, di seismic atau di geometric seismic. Ini yang tipe mound ya, mound types. Jadi mound itu dia lengkungan atau gelundungan seperti ini. Jadi ini ada volcanic mound tuh kayak gini, contorted mound, fan complex seperti itu.
Kemudian yang di bawah ini adalah karbonat monnya. Jadi mon itu bisa yang bukan karbonat sama yang karbonat. Kalau yang karbonat dia lengkungannya akan seperti ini ya, pinnacle atau bank edge atau yang homogeneous atau yang ini. Jadi bisa dilihat masing-masing seperti itu. Next, nah ini jika kalau kalian sudah mahir dari 2D, ini yang 2D ya. Nah, picking itu yang bagus seperti ini. Jadi semuanya udah kelihatan jelas ya. Nah, ini udah bagus ya. Jadi di sini syukur-syukur ada top tertiary. Dia nggak tahu formasinya, cuma dia tahu kurun waktunya. Itu nggak apa-apa. Sama top Cretaceous. Jadi antara kapur dengan tersier, di sini jaraknya sekian ini ya. Nah, sekian ini. Nah, itu. Jadi aku tadi rasa yang seperti ini emang bener ya. Itu adalah sama dengan 5 sampai 10 km. Nah, itu untuk satu lengkungan yang kayak gini. Ya, ini ada berapa lengkungan nih? Banyak kan ini? Seperti itu. Kemudian yang di sini 3D-nya, kalau kalian pakai software tertentu ya nanti, udah advance di semester 5-6, itu kalian di geomodel bisa kembangkan di seismic 3D-nya. Gitu. Nah, ini yang untuk ketentuan penggunaan seismik dalam pemetaan, apa ini? Ini di dalam, ini kontur struktur, bukan, ini ISOPA ya, jadi peta ketebalan reservoir seperti itu. Di sini ada, nah ya, ada keterangan Senki. Jadi di sini kalian nanti akan memetakan si pasir. Jadi pasirnya itu apakah ada karbonat semua, apakah dia tight, ataukah dia cuma kosong ya, pasir-pasir tok seperti itu. Itu nanti ada di seismik juga bisa dibaca untuk detail interpretasinya. Kemudian yang di sini, ini bottom hole survey, ini jelas ya, ini pakai well, jelas. Di sini nantinya dari gambaran yang kanan kiri ini 93, 98, kemudian dia diterjemahkan ke kanan ini. Nah, yang di kanan ini nanti di GMP harusnya. Kalau sekarang kayak terlalu dini. Ini ada keterangan water, gas, oil. Nah, ini nanti akan ada ilmu khusus ini ya di seismik stratigraphy seperti itu. Next, oke, kita masuk ke tugas praktikum. Jadi tugas praktikumnya adalah yang pertama, picking seismik dengan delineasi gambaran penampang di seismik. Boleh menggunakan mesin warna, jadi kalian boleh manual, atau kalau mau dua-duanya boleh, jadi bisa menggunakan software atau Corel Draw atau Photoshop. B, kalian interpretasi, jadi kalau kalian udah gambar-gambar tadi, udah coret-coret tadi, kalian interpretasi menurut kondisi bawah permukaannya. Laporannya bentuk PPT ya, jadi sebenarnya nanti untuk yang seismik ini akan dibuat dalam atau direpresentasikan dalam responsi seperti itu. Atau nanti ada konfirmasi pengumuman lagi ya di setelah ini mungkin. Ini untuk tugas praktikumnya. Nah, ini studi kasusnya ya. Jadi silahkan, ini nanti yang kalian tugaskan ini, jadi ini silahkan kalian cari studi kasus cekungan Jawa Barat Utara. Nah, cekungan Jawa Barat Utara itu di mana? Kalian harus, ada banyak soalnya. Ini yang di mana kira-kira? Ini yang di Jatibarang. Jadi silahkan kalian cari. Saya kasih clue, formasinya ada talang akar. Nah itu. Silahkan kalian, itu banyak banget talang akar, udah dibahas banyak. Jadi silahkan kalian cari sendiri seperti itu. Nah ini ada banyak ya, ini seismik ada 6. Jadi line-line ini udah ada aku tulis line 4, yang ini line 5 seperti itu. Ini line 6. Nah, kemudian oke ya, ada soal quiz juga. Jadi silahkan gabung satu sesi terakhir. Dan mungkin nanti kalau ada kurang jelas di tugas, nanti akan kita ulangi lagi. Jadi silahkan gabung lagi karena tinggal 1 menit terakhir ya. Seperti itu. Untuk soal quiz sama ya, picking seismik juga. Kalian cuma pilih salah satu aja. Jadi kalau yang di tugas, kalian harus dua-duanya. Saya rasa harus dua-duanya. Kalian bisa secara manual dan harus bisa pakai software. Jadi ya picking pakai software kan gampang seperti itu. Quiznya PDF atau PNG. Silahkan dikirim di praktikum prak.iqfisikaitng@gmail.com. Nah, paling lambat ini ya, seminggu lagi. Untuk quiz mungkin kita kasih jatah seminggu. Seperti itu. Atau nanti banyak sih kalau kalian di YouTube itu banyak juga yang bahas seismik sebenarnya kalau kalian mau cari sendiri. Jadi kuncinya itu sebenarnya kenapa kalau aku bahas Ongki, kenapa dia bisa seperti itu ya berarti dulunya Ongki itu emang sangat rajin, hampir setiap perpus entah itu di UGM, UPN, bahkan di kampus sendiri itu dia biasanya pinjam buku dan setiap buku dia baca satu-satu. Jadi kuncinya di situ emang. Jadi kalau kalian mengharapkan bisa seperti dia, saya rasa ya kalian harus mencontoh kebiasaan dia gitu dari sekarang.
Oke, itu ya. Jadi kalau mau ke arah minyak ya, kalian udah mungkin kalau kemarin ikut sharing online gitu. Jadi orang yang di minyak emang orang yang penuh ketelitian ya, kejelian, kecermatan, terutama di seismik ini ya. Gitu. Nih, sebagai kasus yang di sini ya, di sini dia udah bentuknya seperti ini, tapi ternyata di sini dia ada lengkungan. Ya kan? Nah, ini. Nah, di sini ada sesuatu hal ini di sini. Dan di sini ada apa ini? Ada black spot. Nah, ini apa ini? Kira-kira apa? Apakah dia ada sesuatu? Nah, ini aku nggak mau bahas lebih jauh sih. So, itu kemudian apakah ada yang masuk lagi? Masih 43 ya. Silakan yang temannya yang belum tahu, ini ada kuis. Jadi untuk ininya nanti di-share sama Mbak Mayang ya untuk PPT, sama soalnya ada di PPT. Jadi PPT-nya itu ukurannya besar nantinya. Nah, ini. Kelihatan enggak ya? Halo, Pak. Kelihatan nggak ya ini soal kuisnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Sudah Berarti kan? bisa tak share sekarang ya, Pak? Bisa. Silahkan. Oke. Sudah ya. Nah, ini nomor 1. Jadi ini line seismik nomor 1-nya. Silahkan kalian lakukan delineasi atau picking ya. Tadi udah aku contohin dari yang strong deflection atau yang paling kuat untuk gelombangnya. Itu yang paling tegas itu yang mana? Ya, seperti itu. Kemudian baru kalian interpretasi keadaan geologinya. Kira-kira ada apa? Dan silahkan kalian bercerita boleh dari pola pengendapan dari bawahnya. Dari bawah, maksudnya dari bawah penampang di sini. Kalian mulai dari sini nih. Nah, ini di sini apa ini? Di sini ternyata, oh ini horizontal. Tapi ternyata di sini ada apa ini? Kok nggak jelas? Nah, itu seperti itu. Kemudian di sini nih, nah ini ada garis apa nih? Ini sebenarnya garis apa? Ini juga garis apa? Nah, Sudah ya untuk soal nomor 1? Apakah kurang jelas? Kalian suruh apa? Perintahnya ada di PPT, jadi silahkan nanti mengulang lagi PPT-nya, atau mungkin kalau kalian penjelasannya kurang, nanti bisa di YouTube ya, seperti itu. Kemudian, kayaknya soal nomor 1 sama 2 sama ya? Oh, berarti bonus ini. Nah, berarti cuma 1 soal aja. Maafkan ya, ini cuma 1 soal. Aku kayaknya lupa edit ya, harusnya ada 2 soal. Nggak aku cek. Sorry. Jadi cuma 1 soal, nomor 1 aja, yang nomor 2 ini sama. 1 nomor 2 ini sama. Jadi nggak apa-apa, karena kuisnya ini emang agak lumayan, jadi 1 soal pun nggak apa-apa. Ya, emang karena stratigrafi analisis juga belum dapat, terus juga belum modeling, kayak gitu kan. Bingung, Pak. Bingung ya? Wajar. Pusing, Pak. Mau nanya apa, Pak? Nggak apa-apa. Kalian bisa nanya. Mumet, Pak. Nah, itu. Ini yang tadi ya tugas-tugasnya. Silakan kalian urutkan sesuai line-nya. Nah, yang di line 1 ini sebenarnya udah ada markingnya ya. Jadi ini udah ada markingnya per formasi. Jadi tadi talang akar, aku nggak mau nyebutin talang akar di bagian tengah atau di bawah, aku nggak mau nyebutin. Karena itu tugas kalian untuk mencari stratigrafi regional dari cekungan yang ada di Jawa Barat Utara. Atau mungkin tadi aku nyebut Jati Barang, apakah Jati Barang ini suatu formasi? Nah, aku nggak tahu. Silahkan ya. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, mungkin ini ya. Ditunggu kuisnya ya. Tadi kuisnya di mana? Di prakgeofisika.it-nya. Nah, ini paling lambat sekarang tanggal berapa? 13. Jadi tak kasih jatah seminggu. Kurang apa coba ya? Sebelum Lebaran biar nggak ada kuis. Pak. Ya. Mungkin bisa di-share untuk referensi basic interpretation-nya, Pak. Yang mana? Yang di Oh ya, kalau nanti tak share PDF-nya ya. Jadi itu aku punya PDF bagus. Sebenarnya ini tak mana ya? Share PDF-ku mana? Share. Nah, ini ya, aku punya e-book bagus. Kalau kalian mau belajar seismik stratigrafi, silakan buka buku ini. Kelihatan nggak sih? Enggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan kan? Nah, Tapi belum di-open sama Bapak. Oh, belum di-open?
Iya. Aku tuh bingung pakai ini. Oke, sip. Kelihatan nggak? Banyak Iya, juga udah, Pak. editnya, Pak. Udah ya? Nah ini, Udah, kalian Pak, udah. ya. Silakan kalian cari buku ini atau enggak nanti tak kasih Mayang. Enggak tahu ya, tak kasih emailnya Mayang ya nanti. Biar Mayang yang mendistribut ke yang lain. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Nah ini tebel banget 523. Aku baru nyampe 100 atau 200-an ya. Capek emang. Dan ini bahasanya Inggris. Jadi jadi kalau kalian mau ini ya tadi aku bilang ada apa-apa ya ini sebenarnya processing banyakan di sini. Cuma di sini ada interpretasi juga kok. Tinggal kalian lihat bab-babnya nanti. Nah, ini pusing banget emang. Ini emang orang geofisika pure ya. Kalau kita tuh sebenarnya nggak wajib tahu tentang processing nggak apa-apa. Nah ini seperti ini gambarannya seperti itu. Nah ini processingnya itu macam-macam ya ini dari 94 sampai 100 lebih malahan. Nah ini itulah. Nah ini kalau apa? Ini salt dome ya kayak tadi ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Ini lagi banyak ini di sini. Aku kalau jelasin juga nggak kekeh. Aduh, nih silakan nanti dibaca sendiri. Jadi sebenarnya screenshotnya yang di depan tadi sebenarnya aku ambil dari sini semua ya. Bukunya bagus lumayan lah. Nah ini, yang ini tadi ya kan. Nah, nih ya kan. Nih banyak. Nih, sampai 500 ya, silahkan. Ini ada graffiti juga sebenarnya. Nah, di sini ada graffiti, silahkan kalau mau belajar. Air, boge, gitu. Ada. Oke, jadi, nah ini kalau kalian sudah bisa, apa ya, kalian udah jam terbangnya tinggi, contoh ini adalah picking seismik yang sudah bagus untuk diinterpretasi. Ya. Nah, silakan seperti ini. Bagus kan? Jadi layering-nya tuh berwarna-warni dan tidak menyudutkan litologi. Dan juga patah-patahannya, dia nggak nyampe bawah, ada yang kayak gitu, gantung-gantung semua di sini. Karena yang di bawah mungkin basement seperti itu. Oke, apalagi ada yang ditanyakan? Nah, ini udah mulai susah ini ya. Kalian, apalagi ini, udah masuk ke stratigrafi analisis. Seperti itu. Pak. Ya? Pak Flo. Ya? Berarti ini interpretasinya nggak nyampe lingkungan pengendapannya ya, Pak? Enggak. Cuma Iya. untuk yang di apa ya responsi karena aku udah nyebutin apa talang akar ya. Ya Formasinya iya. Talang akar itu apa? Apakah dia selisih klastik atau karbonat? Harusnya disebutin ya dalam interpretasinya. Jadi nggak cuma sedimen tok. Oh iya. Gitu. Berarti nyampe lingkungan pengendapan. Tapi secara kasaran aja ya, Pak? Secara kasar aja. Mungkin ada, kalau kalian kan udah tahu transgresi regresi. Ceritain aja transgresi. Oh, pada waktu ada talang akar, berarti karbonat misalnya itu. Berarti dia ada transgresi. Habis itu, oh ada vulkanik, berarti dia regresi. Ya gitu-gitu aja. Ceritanya kayak gitu aja. Ya. Yang penting dari bawah ke atas ya, Pak? Dari bawah ke atas ya. Jangan kebalik. Ya, jadi interpretasi itu caranya tadi ya. Nah, ini misalnya kayak gini. Dari bawah dulu pickingnya. Nah, kalau ada patahan kayak gini, patahannya kemudian kalau udah nemu patahan ke atas, kalian delineasi dulu, baru kalian delineasi lapisannya, layernya seperti apa, seperti itu. Kayak gitu ya. Ada lagi mungkin, ini malah Mbak Mayang ya, nanya, ini asisten ya. Ini yang lain mati kan? Pusing Pak, mumet. Nggak apa-apa kan, harusnya berbangga loh, ya kan? Sudah ada seismik kalian, walaupun kalian juga kayak gini ya. Nggak apa-apa lah, nanti semoga kalian banyak yang pengen ke oil and migas, jadi bisa ngambil mata kuliah pilihannya, semester 5 itu migas semua, misalnya seperti itu. Nah ini stratigrafi, kalau kalian udah expert nanti main-mainin di wave energy tidal. Ini kalian nggak perlu sih, ini kalau ke delta ya. Ayo, siapa lagi? Praba nanya sih, aku pengen siapa sih yang standby siapa? Sampai lupa. Mas Yaya, standby Mas Yaya.
Saya Pak. Indra juga standby ini. Mana Tias, ini? Pak. Tias, Pak. Ah, Tias. Sumpah kok lupain namanya. Akunya juga lagi ngeblank. Pak. Tias, kamu kan PKM seismik. Yo, seismikmu tuh refraksi tapi. Ayo, Tias. Pusing Pak. Pusing kenapa? Ya, namanya mahasiswa Enggak mah. Pak. Ada lagi? Gimana? Kira-kira gimana? Terlalu banyak ya? Ini sebenarnya masih basic sekali loh. Kalian belum menjerumus ke arah ya seismik stratigrafi, ada yang namanya nanti itulah para sequence set. Aku belum menjelasin sampai situ, bed form kayak gitu-gitu. Karena masih sangat basic, mungkin udah terlalu ini ya, terlalu banyak. Pak Flo, mau nanya Pak. Ya, silakan. Itu tadi kan buat membedakan formasi kan ada yang dari perbedaan velocity ya Pak? Ya, perbedaan velocity. Nah itu tercerminnya seperti apa sih Pak? Tercermin ya. Iya gambaran bedainnya gitu. Jadi ininya di ini, aku sebenarnya ada. Jadi sebenarnya aku mau pengen buka YouTube juga. Jadi ada YouTube yang bagus sih. Aku tadi buka di mana ya? Di seismik ya. Metode seismik. Jadi tiap batuan tuh nanti penjalarannya akan berbeda-beda. Jadi ya. Ini kelihatan nggak sih screen YouTube-ku? Enggak ya? Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Sorry. Berarti aku harus share screen. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, silakan kalian ini. Jadi, ini sebenarnya basic sekali ya. Ini udah ini sebenarnya anak mana ya? UPN apa ya? Di sini, aku mau tak. Sebenarnya yang dari sini dulu penjelasannya. Nah ini perbedaan P ya, yang ditanyakan sama Tias. Jadi nanti akan ke-recordnya seperti ini. Silahkan dilihat ya Mas Tias. Nah, setiap pantulan yang mengenai lapisan batuan, apalagi lapisan batuannya berbeda, dia akan tercermin ya, dia bentukan pantulannya akan berbeda-beda. Ada yang seperti ini, yang atas sendiri ini, kemudian di bawahnya kan seperti ini agak membelok ya. Bawah lagi dia akan seperti ini, sampai dia terakhir seperti itu, yang lapisan batuan ini. Kemudian di sini ada CMP ya. CMP itu adalah titik tengah antara S, source, dinamitnya yang diledakkan, sama penerimanya atau geofonnya ya, reservoirnya. Itu CMP, midpoint-nya seperti itu. Di sini ada keterangannya, CMP common midpoint. Jadi gambaran kecepatan lapisan tiap batuan itu akan berbeda, dan itu akan mempengaruhi yang namanya akustik impedans atau impedans akustik. Nah, jadi semakin banyak source-nya, atau mungkin semakin banyak R-nya, nanti akan menghasilkan jumlah trace ya, yang lebih banyak. Karena TR itu nanti akan mempengaruhi hasil prosesingnya.
Nah ini proses penjalanan gelombang pada saat akuisisi data. Nah, jadi ini tadi yang namanya Winkle tadi ya. Ini satu gelombang tuh akan seperti ini. Ini ada dua gelombang. Ini ada dua gelombang lebih sedikit ya. Silakan dibaca sendiri untuk keterangan-keterangannya. Ada yang namanya offset ya, itu jarak antara S dan R. Ini ya jarak S sampai R ini adalah offset. Apabila gelombangnya dia melengkung, kita bisa tarik liniasi ke sini. Nah, ini berarti dia ada down dip misalnya seperti itu. Nah, ini ada keterangan di S2, R1, 2, dan 3. Ini ada penambahan data ya. Ini titik ke-5 ya. Jadi dalam akuisisi data nanti ada S1 ini titik pengukuran yang pertama, S2 titik pengukuran kedua, sampai ke S5. R ini adalah penerimanya. R1 itu berarti penerima dari titik yang pertama. Nah, ini ya, S tadi ya, itu titik tadi S1, S2 itu short getters namanya, short getter, sorry, getters, short getter. Jadi ini proses dalam menghasilkan penampang seismik ya. Jadi prosesnya cukup lama dan panjang. Akan dicontohkan lewat yang di depan ini. Jadi titik-titik pengambilan data tadi ya, S1, S2, S3, sampai S6. Nantinya akan dilakukan pengelompokan ya, atau yang namanya CDP. Gimana Mas Tias? Panjang untuk jawab pertanyaanmu. Jadi itu tadi ya gambarannya, ada V1 sampai V5. Kayak mana gambaran perbedaannya. Udah jelas ya, pantulannya jelas berbeda.
Ini ada yang namanya koreksi. Jadi di dalam seismik juga ada yang namanya koreksi NMO, normal move out. Nah, ini kalau sudah diprosesi dan dihasilkan penampang ya, sudah mulai menjadi penampang seismik. Gimana? Apakah dilanjutkan videonya nih? Karena aku sisa jadi aku sisa.
Oke ya, mungkin itu. Jadi aku nggak bisa jelasin secara detail. Gimana? Kayaknya udah mulai malam ya, jadi saya rasa udah 2 jam lebih kita. Mungkin, ya. Itu ya, mungkin untuk pertanyaannya Mas Tias. Nanti silahkan belajar lagi untuk mandiri. Oke, karena udah ada chat nih. Sekali-kali nggak apa-apa lah kita begadang berfaedah. Biasanya unfaedah kan. Ya, kita kembali lagi di mata kuliah prinsip stratigrafi materi yang ketiga ya. Oke ya, mungkin itu. Ada tambahan dari Mbak Mayang atau Mas Novaldi? Ini kita sesi yang terakhir. Jadi mungkin itu. Itu Pak, ada yang nanya responsinya gimana? Kita masih nunggu kampus ya Pak? Iya. Minggu depan kita jadi Q&A aja. Silahkan dikerjakan ya seismiknya ataupun apapun. Minggu depan masih ada satu sesi ya sambil kita ngobrol-ngobrol santai. Mungkin satu sesi Zoom aja, 40 menit aja. Seperti itu. Nanti kalau mau nanya-nanya di minggu depan aja, atau mungkin bisa nanya langsung ke asisten atau ke saya ya. Kalau nggak sabar. Jadi Q&A-nya itu review dari materi geolistrik ya Pak? Iya, materi geolistrik. Mungkin kita review sampai seismik ya? Yes, kita sampai seismik ya? Resume ya, kita semacam resume dari geolistrik, gravity, seismik. Mungkin magnetnya kalian belajar sendiri ya. Kalau sudah mengetahui umur batuan, kita bisa menentukan korelasi antar batuan. Biasanya korelasi antar batuan ini kita lakukan. Ada lagi mungkin? Ini tadi siapa? Hafes ya? Maaf Mas Hafes ya, kemalaman nggak apa-apa. Sekali ini aja. Toh juga ada manfaatnya. Kalau nggak ada, ya mungkin gimana Mbak Maya, mau dicukupkan sekian? Atau gimana? Iya Pak, boleh Pak. Udah kemalaman banget kayaknya. Di sini jam 11 di sini. Di sana berarti udah jam 1. Hebat, rekor ya. Ini sebagai rekor termalam untuk praktikum. Nggak apa-apa. Semoga kalian nggak lapor aja ke rektor. Paling males kalau ada mahasiswa lapor-lapor sana-sini. Padahal itu bermanfaat bagi dianya sendiri. Oke, mungkin itu ya. Dari saya mungkin kalau ada penjelasan yang terlalu banyak atau mungkin membingungkan, saya mohon maaf. Karena emang seismik nggak cuma 1 malam. Dan di Prambanan aja 1 malam nggak bisa jadi, apalagi cuma seismik ya. Nah itu. Jadi silakan belajar. Mungkin seismik itu seharusnya 1, 2, 3 kali pertemuan lah. Seperti itu. Kalau praktikum saya rasa 1 pertemuan nggak apa-apa. Cuma minggu depan masih seismik ya untuk kuliahnya. Seperti itu. Oke, mungkin dari itu Pak bisa juga ikut webinar dari apa namanya? Itu kalau mau belajar seismik lagi kan banyak webinar tuh Pak yang bahas seismik. Silahkan ya, yang aktif. Bisa belajar ya. Nah, benar Mbak Mayang. Jadi silahkan aktif sendiri untuk cari informasi, mengupgrade dan mengupdate diri ya. Jadi jangan berpatokan sama kuliah atau yang diberikan dosen, karena kita juga terbatas untuk waktu dan mungkin kesempatannya. Jadi seperti itu. Apalagi ini offline, maksudnya online-nya gini ya. Jadi nggak bisa tatap muka langsung. Kayak agak ada yang kurang seperti itu. Oke, itu silahkan baca-baca sendiri. Nanti untuk PPT samanya akan ku-share. Tiduran dia, Pak. Anak hadrop biasanya anti seismik ya. Jadi orang seismik ini khusus yang soft rock. Lisius. Alhamdulillah enggak kok, Pak. Geomodel kemarin juga ada, Pak. Oh ya sudah. Ya berarti ada gunanya kan malam ini. Sebenarnya kalau boleh masih masukan sih, yang Bapak jelasin tadi itu ya mungkin memang terlalu berat buat teman-teman yang 18, tapi dimakan aja dulu, kayak pepatah kan, dimakan aja dulu toh. Soalnya itu buat teman-teman yang asisten mungkin bermanfaat banget sih buat teman-teman besok, soalnya ketika geomodel, SA ataupun GMB, semua yang diucapin Pak Flo tadi rata-rata bakal familiar teman-teman temui kok di pas praktikum, apalagi praktikum geomodel sama GMB sih terutama. Nah, ya jadi ada manfaatnya juga. Setidaknya ada bekal awal ya, kalian ada pondasi dari sekarang. Tinggal ya kali sih, Pak, setidaknya familiar dulu sih Pak, ya. Teman-teman nanti ya. Familiar dengan istilah-istilah asingnya ya. Oke. Iya, Pak.
Ya ini karena tinggal 1 menit, saya cukupkan sekian aja ya. Mungkin maaf banget. Ini udah Dito ya, udah diprotes Dito nih. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.